keluarga. Jadi semoga saya dan istri menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang Amin. kedua, saya sedang menabung untuk umroh, ya. Insyaallah mudah-mudahan bisa segera berangkat, bersama pasangan ya, ke Baitullah untuk melaksanakan umroh dan juga semoga ya saya doakan teman-teman semua hajat-hajatnya, cita-citanya ya Allah penuhi, Allah kabulkan, ya. Amin ya Terima rabbal kasih Ustaz Akil ya. Ya, Kayaknya Mas sama-sama Ipo udah hadir Mister. semua. Iya. Oke, alhamdulillah Mas Ipo Santosa udah hadir di tengah kita semua. Ya, dan ini yang kita tunggu-tunggu ya 3 sentimeter ya, 3 dini hari ya bersama Mas Ipo Santosa terkait keajaiban. Silakan Mas Ipo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cek dulu ya suara ya. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau dengar suara saya dengan jelas, coba acungkan jempol kanannya boleh? Kanan, jempol kiri boleh? Oke, dua-duanya boleh? Ya. Coba ngupil boleh? Nggak usah, nggak usah. Oke, kita stretching dulu ya. Tangan kanan, dua-duanya ya, tangan kanan dan kirinya ke depan boleh. Ya, 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebelah kanan boleh stretching. 1, 2, 4, 5. Oke, ke kiri. Ya, 5 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah. Ya, saya salut banget nih sama teman-teman ya. Saya cek juga di YouTube ini rame, di Zoom juga udah full ya, alhamdulillah ya. Begitu dibuka tadi langsung ya segera full nih, ya alhamdulillah. Memang benar tuh saya, belum pernah nih ketemu kayak ginian gitu ya. Dan orang-orang pas tahu ya, kita seperti ini, itu pada salut semua, pada kagum semua juga, apa ya, pengen kayak kita gitu ya. Tapi emang nggak gampang ya, nggak gampang. Ini kan yang menggerakkan Allah semua ini, ya. Saya gitu ya, nggak bisa maksa-maksa. Leader, mentor nggak bisa maksa-maksa ya. Jadi insya Allah di sini ya mitra-mitra BP, amalnya terjaga ya, omset juga terjaga insya Allah, amin gitu ya. Ibadahnya jago, jualan juga jago gitu ya. Kalau jualan udah jago tuh enak gitu, jadi udah agak lumayan gitu kan, ya nafkah lebih lebih baik lah gitu ya. Nafkah ini kan efeknya kemana mana ya. Istri itu kalau lagi ngomel gitu ya, terus nafkah kurang, itu tambah ngomel jadinya kan, nah kan repot. Mertua galak gitu ya kan. Nah, kalau kita duitnya agak ini juga nanti mertuanya tambah galak gitu ya, bahaya itu. Kalau saya sih alhamdulillah enggak ya, mertua saya tuh, ini udah belasan tahun nikah juga belum pernah marah sekalipun ke saya gitu ya, alhamdulillah. Naik suara pun juga belum pernah sekalipun ke saya. Inilah mitra-mitra BP ya, jago ibadahnya insyaallah, jago juga, jualannya insyaallah. Kayak Mas Akil tadi itu juga setahu saya juga hafiz gitu ya, pada sayang keluarga juga, sayang istri ya. Coba yang sayang istri coba ngacung tangannya coba, tangan kanannya ngacung yang sayang istri. Mhm. Iya, saya juga sayang istri itu. Jadi kalau ada uang itu kan, mau ngasih istri itu, sayang gitu loh. Sayang gitu loh mau ngasih. Ya. Nah, sayang aja nggak cukup ya. Jadi memang, kan ada 2 tuh ya, kasih sayang, kemudian apa ya, kasih uang juga. Karena bagi laki-laki nafkah itu kan wajib, ya. Nafkah itu, wajib gitu ya. Dan saya ya, suka banget topik tahajud ini, kenapa? Insya Allah mudah-mudahan ya, saya udah lakukan ini belasan tahun, tahajud ini, gitu. Kita udah ngalamin apa itu keajaiban, kita udah ngalamin apa itu yang disebut rezeki yang tidak disangka-sangka, jalan keluar yang tidak disangka-sangka, kita udah ngalamin itu semua, ya. Makanya saya pikir ada baiknya ya, saya ceritakan sedikit gitu ya, mudah-mudahan niat saya terjaga, teman-teman doakan saya juga biar niat saya terjaga gitu ya. Saya cuma satu gitu ya, pengennya tuh teman-teman juga merutinkan tahajud, ya karena nih nikmat yang luar biasa, ya, efeknya luar biasa, fadilah luar biasa, sayang kalau kita nggak ambil gitu. Karena bersaing itu di luar kan kadang-kadang nggak mudah juga, ya, bersaing itu boleh bilang ya berat gitu, ya, apalagi bagi kita yang pemula kan. Nah, kalau saya bilang sih bersaing itu bagus, ya, kalau kita menang ya, misalnya ada pesaing gitu ya, ada pesaing gitu ya, kita menang nggak masalah.
Kalau dia kalah pun juga nggak masalah gitu kan. Jadi mana-mana baik aja gitu ya. Nah, kadang ada hal-hal yang kita apa ya, di luar analisa kita, di luar prediksi kita. Nah, itu kadang-kadang tahajud yang jagain kita gitu, ya. Atau ada masalah tiba-tiba ya yang di luar kendali kita gitu, ya. Nah, itu tahajud juga jadi solusi kita, jadi benteng kita, ya. Nah, sedekah, wah sedekah jangan ditanya, ya. Sedekah ini Masya Allah gitu. Nah, saya pengen mulai ya dari sedekah dulu. Coba tayangkan di slide, di layar, ya gambar yang pertama, yang warna biru itu, ya. Ini ada mitra baru namanya Darel kayaknya ya, anaknya Mr. Josh. Nah ini penelitian ya tentang sedekah. Kita lihat sedekah dulu, nanti kita lihat tentang tahajud. Jadi ada fenomena tuh ya namanya warm glow effect gitu. Jadi rasa hangat ya dan glow gitu ya pada orang-orang yang apa? Beramal, berbagi, sedekah gitu. Jadi muncul perasaan itu ya, muncul perasaan itu ya dan akhirnya apa? Bikin orang tuh pengen lagi. Makanya orang setelah sedekah pengen sedekah lagi. Misal ya kita kasih santunan ke anak yatim. Anak yatimnya ya senang. Padahal yang lebih senang siapa? Kita yang lebih senang, ya. Kita yang lebih senang. Saking senangnya kita sampai nangis kadang-kadang, ya. Jadi anak yatimnya senang, kita lebih senang, gitu. Oke, ini satu penelitian ya. Kemudian buka penelitian yang lain boleh? Satu penelitian. Sekarang kita buka penelitian berikutnya, slide kedua. Nah, ini ya. Ini penelitian menunjukkan bahwa setelah berbagi, setelah memberi, gitu ya, sejumlah area di otak ya yang terkait dengan kenyamanan, koneksi sosial, ya, rasa percaya itu teraktifkan. Ya, jadi area otak itu yang terkait tiga hal itu teraktifkan ketika kita memberi, ya. Dan otak pun tercurahi endorfin, dopamin, ya. Jadi perasaannya itu kayak high gitu. Jadi kayak kalau bahasa kasar itu kayak semi fly gitu, ya. Kayak semi fly. Ini efek dari memberi, ya. Makanya setelah memberi kita pengen lagi, ya. Apalagi akhirnya tahu ya, misal kita bikin sesuatu ya, bantu rumah tafis, tahu rumah tafisnya berdiri gitu ya. Wah, senang kita ngasih lagi gitu. Ya, setelah berdiri ya, rapi, bagus, anak-anak mulai hafalan di sana ya. Kemudian kita dengar kabar, dikasih kabar sama pengelola bahwa sekarang anak-anak di sini alhamdulillah sudah 2 juz, sudah 3 juz. Wah, makin semangat lagi kita gitu, ya. Nah, kita ngasih lagi, kita beri lagi ya. Ini efek dari ini. Dengan kata lain, ya sedekah itu menyehatkan. Ya, sedekah itu menyehatkan. Dan sedekah itu mengundang keajaiban. Ya, coba balik lagi ke saya layarnya. Kayak yang saya sampaikan di judul ya, keajaiban. Apa sih keajaiban? Keajaiban itu yang kita kan nggak duga, kita nggak tebak gitu. Ya. Kenapa sedekah ini selalu dahsyat efeknya? Ya, karena dia efeknya vertikal dan horizontal. Ya, ini ibadah ke Allah ya, tapi langsung ke orang juga. Gitu. Nah, sesuatu yang kita lakukan pada orang, itu insya Allah pasti ngefek. Itu hukum alamnya, nggak bisa nggak. Ya. Kita ambil contoh yang ekstrim ya, yang sebaliknya. Kita mukul orang, kita nampar orang. Ya kita pasti dipukul sama orang, kita pasti ditampar sama orang. Gitu. Kita maki orang, kemungkinan besar kita dimaki balik sama orang. Gitu. Ya. Tapi kalau kita senyum ke orang, ya balasan langsungnya apa? Ya kita disenyumin juga sama orang. Kita ucapkan salam, ya kita juga dibalas salam sama orang. Ini yang horizontal kayak gitu tuh. Ya. Nah, sama juga sedekah. Ini ibadah ke Allahnya jelas karena Allah yang perintahkan, Rasul contohkan gitu. Ya, kita kasih ke orang gitu. Nah, ini menggerakkan roda-roda ekonomi semuanya. Ya, kita kasih makan ke anak yatim. Wah, jangan salah. Bukan anak yatim doang itu efeknya. Itu yang rumah makan hidup. Vendor nasi, vendor beras hidup. Ya, vendor ayam hidup, ya. Pak tani, ya, para petani hidup juga.
Buruh-buruh yang bekerja ya, yang mengantarkan itu logistik, itu hidup semua, ya. Jadi kemungkinan ya, walaupun kita beli cuma satu bungkus nasi gitu, katakanlah nasi Padang misalnya gitu ya. Nah, itu menggerakkan ya 700 menyentuh 700 orang. Makanya balasannya bisa 700 bisa lebih gitu, ya. Jadi nggak main-main itu. Belum lagi nih buat ke anak yatimnya, ya kan? Dengan gizi yang dia dapat dari makanan itu, akhirnya apa? Dia bisa belajar, otaknya bisa muter tuh, ya kan? Kalau lapar nggak bisa muter tuh otak, ya kan? Logika terganggu kalau nggak ada logistik, ya kan? Nah, logistik dulu baru bisa logika kan? Akhirnya apa? Dia ujiannya gampang, ujiannya lulus, lulus dia masuk SMP. Jadi masuk SMP-nya wasilahnya sekian persen dari nasi bungkus itu, ya dari nasi Padang itu, nggak main-main itu. Jadi rentetannya panjang gitu. Mungkin nggak tiba-tiba dia masuk SMA, nggak mungkin. Dia bisa masuk SMA karena pernah SMP. Kenapa SMP? Ya dulu pernah SD. SD-nya kita bantu, gitu, ya. Jadi sedekah itu berbuahnya bukan sekali, tapi berkali-kali, ya. Makanya saya bilang kemarin ya, amal jariah itu dia bukan gini nih, pahala terus bukan. Dia gini, ya, gitu, naik dia, ya. Saya dulu pernah ya ngalamin keajaiban juga ya, yang ini salah satu titik balik ya, yang membuat saya tambah yakin dengan sedekah. Akhirnya saya kampanye sedekah ya kemana-mana gitu. Waktu itu saya ada masalah gitu ya dengan partner saya, mitra saya ya dulu ya. Jadi yang awalnya partner saya, kita bertiga nih gitu ya. Satu, dua, tiga gitu. Nah, tahu-tahu ini ribut sama saya, dan dia ngajakin ini gitu loh. Ya untuk bersekutu sama dia gitu. Ya, akhirnya sore itu saya ingat banget ya hari Jumat waktu itu, sore itu kita ketemu ya, janjian ketemu ya, asar waktu itu ya. Jadi yang dua ini udah bersekutu lah gitu ya untuk ini ke saya gitu. Nah, itu kan saya dari pagi juga kepikiran gitu ya. Nah, pas Jumat, ya sudah kita sedekah. Saya sedekah ya, satu jumlah yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, pas ngasih itu ya nggak ikhlas juga, kepaksa, siapa bilang ikhlas, ya. Ngasih gede gitu yang belum pernah, ya kepaksa gitu. Dan begitu udah dimasukin tuh ke kotak, ke kenceleng, itu nyesel, nyesek rasanya, ya, nyesel dan nyesek. Pas mau diambil lagi udah nggak bisa, kotaknya udah jauh gitu, udah jalan gitu. Waduh ini gimana ini? Nah, jadi kalau ngomong ikhlas ya nggak ikhlas juga mungkin saat itu, ya. Setelah itu mikir kan, "Waduh ini seminggu makan apa ini?" Gitu kan. Uangnya udah nyemplung di sana soalnya gitu kan. Ya sudahlah, ya. Nah itu siang tuh kejadiannya ya. Kemudian sore tuh meeting tuh sama 2 orang ini yang, waktu itu kurang nyaman sama saya ya, marah sama saya waktu itu. Dan yang ini ya, yang awalnya cuma satu ya, ngajak yang ini ya, dua-duanya bersekutu ngadepin saya gitu. Nah masalah itu nilainya puluhan juta ya, waktu itu bagi saya sangat-sangat besar gitu. Ya apalagi saya nggak punya cash sebanyak itu ya waktu itu. Tapi anehnya tuh ya, ini keajaiban benar-benar terjadi, keajaiban benar-benar terjadi. Yang ini tuh ya, dia memutuskan untuk out waktu itu ya, dia nggak mau gabung lagi sama saya gitu ya. Saya bilang sama dia, "Saya bikin ini ya, mudah-mudahan niat saya karena kebaikan," saya bilang, ya. Jadi kalau ada si A, ada si B, alhamdulillah saya senang, ya kita bareng-bareng lagi, saya senang, ya kita jalan sama-sama. Tapi andai kata nggak ada pun, saya tetap jalan gitu, ya. Karena saya percaya ini saya punya tujuan besar untuk kebaikan insyaallah. Dia ngomong gitu kurang lebih. Nah, yang anehnya tuh ya, dia kan berdua tuh, yang panas banget kan sih yang ini nih, gitu. Yang partnernya ini, sebenarnya partner saya juga gitu ya, cuma udah ikut ke sini dia kan. Yang ini, itu dia percaya omongan saya, ya. Dia percaya omongan saya. Terus dia bilang apa, ini kan nuntut uang nih ke saya nih, senilai yang puluhan juta itu, yang menurut saya juga sangat besar, sangat berat bagi saya saat itu. Akhirnya apa, dia yang tanggungin ini coba. Jadi masalah uang sekian besar itu dia yang tanggungin malah, ya. Ya udah, saya beresin aja kata dia. Jadi dia cuma dengar kata-kata itu dari saya, ya, dia percaya, dan akhirnya apa, dia tanggung tuh uang semua. Jadi itu ya, saya sedekah kan zuhur tadi ya, pas Jumatan. Ya, pas zuhur, asar selesai langsung masalah. Masya Allah, wah ini cepet banget nih kayak gini saya bilang kan. Nah, di situ salah satu titik balik saya ya terhadap dunia sedekah. Saya yakin dengan sedekah. Oh berarti bekerja nih sedekah gitu, ya. Nah, jadi jangan pernah kita buruk sangka sedekah nggak bekerja. Nggak mungkin nggak bekerja, ya.
Sedekah pasti bekerja, cuma kadang-kadang pas dia kerja kita nggak tahu, ya kan? Kita ngasih nih, gitu kan. Nah, tahu-tahu, berjalan ya, nggak terjadi apa-apa. Setelah 6 bulan, akhirnya kita dapat closing-an yang gede, ya, dapat mitra yang banyak. Kita bilang, "Oh iya, sedekah saya 6 bulan bekerjanya." Enggak, sebenarnya hari itu juga sudah bekerja, cuma nggak kelihatan. Si A kontak si B kontak si C kontak si D, ya, dan seterusnya, ya, pada minggu pertama, minggu kedua, sebulan, 2 bulan. Minggu ke-6 baru kelihatan sama kita. Padahal hari itu juga sudah bekerja, cuma kita nggak tahu, kita nggak lihat, ya. Nah, pas gede ini baru kita lihat, gitu. Ya, jadi jangan pernah kita buruk sangka bahwa sedekah tidak bekerja, ya, atau sedekahku, ditunda balasannya, enggak, balasan tuh langsung kok, ya. Cuma memang dia itu kan dia bergulung ya, dia bergulung ya. Nah, pas agak gede biasanya kita baru lihat. Dan kita ini kan lihat sesuatu yang sifatnya materi. Kalau non materi kita kan nggak bisa detect biasanya, ya kan? Misalnya ada bala yang harusnya nyampe di kita, nggak jadi nyampe di kita, kita kan nggak tahu itu. Ya, padahal udah jelas hadisnya, sedekah menolak bala gitu, ya. Nah, yang kayak ginian kita nggak ngerti nih, ya, padahal udah hampir kena nih di kita, ya, hampir kena di kita gitu. Nah, kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, kita taunya, ngehnya kalau itu sifatnya adalah materi. Makanya saya menyampaikan di sini ya bagi teman-teman, bagi mitra-mitra BP ini sedekahnya udah mainan sudah. Udah mainan kita hari-hari sudah. Tiap hari sedekah coba. Saya sejak bilang ke mitra-mitra ya, subuh sedekah, sebelum subuh sedekah, sampai hari ini kita rutinkan. Ya. Kalau dulu saya pakainya ke masjid ya karena belum bisa keadaan sekarang ya sudah kita transfer gitu. Tapi everyday tetap kita lakukan. Ya, dan sedekah-sedekah yang lainnya. Ya. Saya ini ya alhamdulillah ya sampai ke titik sedekah yang sekarang ini, belum pernah saya lakukan sebelumnya, ya. Jadi kalau ngomong ekstrim nih, ya ekstrim ini, nggak nunggu Ramadan lagi kita udah. Biasanya kita sedekah ekstrim pas Ramadan. Ini setiap bulan ya, hampir setiap bulan sekarang kita lakukan ini, alhamdulillah. Dan saya senang banget karena memang itu wasilahnya dari BP gitu, ya. Saya sangat sedikit ya, misalnya beli emas tuh saya sedikit sekali, ya. Andai kata ada pun ya itu untuk, bonus mitra ya, daripada uangnya hangus atau turun gitu ya, saya lock di emas gitu. Tapi untuk numpuk-numpuk emas itu saya nggak ada, hampir-hampir nggak ada, ya. Jadi kita mending putar ya uangnya dalam bentuk sedekah semuanya, ya. Oke, boleh, tampilkan di layar tentang tahajud ya, kita tunjukkan penelitian ngomong seperti apa. Saya ini suka penelitian ya. Jadi kalau, omongan orang gitu ya, cuma ngobrol-ngobrol, saya ya ngobrol aja gitu ya. Kalau ada penelitian, nah baru saya catat itu, ya, baru saya ingat itu. Nah, ini manfaat dari tahajud, ya. Jadi melatonin ya, ini ada hormon di tubuh kita melatonin ya, yang bikin kita enak tidur, ya, yang bikin kita tenang ya, itu namanya melatonin. Ya, nanti teman-teman kalau, pengen tahu setelah acara, googling aja melatonin itu apa. Jangan sekarang, masa sekarang? Sekarang langsung googling, nanti aja ya. Jadi kalau kita tahajud ya, itu insya Allah melatonin membaik. Nah, efeknya apa? Enak tidur, tenang, awet muda, gitu. Ya, makanya melatonin ini di luar sana ya, di luar Indonesia itu kadang-kadang dibikin dalam bentuk kapsul ya atau pil dijual. Jadi bagi mereka yang susah tidur, minum ini gitu loh. Nah, kita alhamdulillah nggak perlu kayak gituan ya, mudah-mudahan kita udah enak tidur lah. Kita ini orang Indonesia mah gampang semua, walaupun banyak utang, tidur gampang. Utang boleh banyak, tidur jangan sampai terganggu, makan jangan sampai terganggu, tetap aja makannya enak ya, badannya gede-gede semua. Kok badannya gede? Ya dikasih makan Mas Ipong, kalau dikasih nasihat ya nggak bisa gede nih badan. Nah, melatonin membaik ya, awet muda, ya. Ibu saya itu tahajud sejak lama itu. Ya, itu jam kalau nggak sakit ya beliau itu jam jam 2-an itu udah bangun, ya ibu saya itu, ya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang relatif awet muda. Ibu saya itu nggak ada uban, hampir-hampir nggak ada uban, ya. Gigi juga relatif, utuh gitu ya, pakai kacamata jarang ya, kalau tertentu saja baru pakai kacamata, alhamdulillah, ya. Jadi relatif awet muda, ya. Nah, kalau mau awet muda tuh dari sekarang jaganya, ya dari sekarang, ya. Jadi berhemat tuh kalau ada, kalau nggak ada apa mau dihemat gitu loh. Nah, mumpung sekarang masih relatif muda, dijaga gitu. Tahajud dari sekarang. Ya, jadi ini efek dari melatonin ya yang membaik. Kemudian apa? Kortisol terkendali. Wah, ini nggak main-main ini. Kortisol kalau sudah tidak terkendali, silakan tanya ya sama dokter-dokter, ini efeknya kemana-mana. Kanker bisa, tumor bisa ini. Ya. Nah, efek pertama adalah apa? Bebas stres. Ya, kalau kortisol terkendali, insya Allah bebas stres.
Nah, kalau stres tidak terkendali, wah itu saya bilang tadi, kemana-mana kan. Bisa naik lagi, kanker, tumor, kemana-mana bisa semua. Saya pernah tuh ya ketemu orang, ya jadi ini suaminya nih, kayak selingkuh gitulah ya. Dia stres kan, stres ya, pikirannya nggak terkendali gitu ya, akhirnya apa, muncul tumor-tumor kecil itu di badannya, ya, operasi. Selesai operasi muncul lagi yang lain, selesai operasi muncul lagi, gitu terus gitu, kecil-kecil itu di badannya itu, ya. Kelihatan fisik sih nggak ketahuan, tapi pas dicek di apa, di dokter itu ketahuan. Nah, sampai akhirnya ya, dia udah, ya udahlah terima gitu ya, udah terima, sudah berdamai dengan dirinya ya, sudah berusaha memaafkan suaminya ya. Apa yang terjadi ya, dia cerita gitu, bahwa ternyata apa, yang tumor itu hilang semua, ya. Tumor itu hilang semua, ya. Bingung gitu kan, yang harusnya pakai operasi ternyata nggak perlu operasi lagi, hilang semuanya, ya. Nah, jadi stres ini efeknya bisa ke mana-mana, ya. Tentu pemicunya macam-macam, makanan juga bisa gitu ya, faktor lain juga bisa, genetik juga bisa gitu ya. Tapi stresnya juga jangan salah, stres ini bisa memicu macam-macam, ya. Stroke ya, tumor bisa, kanker bisa, semuanya bisa. Nah, itu akarnya dari mana? Dari kortisol yang tidak terkendali. Akhirnya apa? Stres tidak terkendali. Kalau kortisol terkendali, stres insya Allah terkendali. Makanya orang zaman dulu itu ya rata-rata sehat. Kenapa? Yaitu mereka tahajud, ya. Mereka tahajud gitu. Setelah itu mereka sarapan, kemudian ke sawah, ke pasar gitu ya, atau yang nelayan ya ke laut gitu ya. Nah, jadi ya nggak pakai stres, nggak punya stres tuh. Kortisol terkendali. Nah, orang kota ini sok pinter gitu, disuruh tahajud nggak mau, ngeyel dia. Ya, dia pakai cara bebas stres yang lain. Dengan apa? Rekreasi. Dengan apa? Dengan nongkrong. Dengan apa? Dengan shopping-shopping gitu loh. Berharap apa? Bebas stres dari sana, ya. Ya, saya bukan melarang orang wisata, silakan wisata gitu ya, kalau sudah normal silakan gitu ya. Tapi yang utama adalah pakai tahajudnya ini. Terus juga kita orang beriman tahu kan bahwa ya kalau kita tahajud ya, ayatnya bilang, ucapan kita itu diberatkan. Wow, ini penting banget. Teman-teman punya tim 4 orang, ya. Jangan dipikir ketika tim itu 20 lebih menyenangkan, belum tentu. 20 kalau nggak bisa diatur, itu kacau jadinya, ya. Punya 20 orang, ya, dikelilingi 20 orang nggak bisa diatur, tambah kacau. Tambah lagi 30 orang, tambah kacau. 50 orang, tambah kacau. Ya, jangan dipikir tambah orang tambah senang, belum tentu, ya. Yang menyenangkan itu kalau apa? Kalau ya orang ini mau mengikuti kita, nurut kata-kata kita. Nah, tahajud bisa untuk itu insya Allah. Ya, ucapan kita diberatkan dan ini ada di Al-Qur'an, bukan hadis lagi ini, ya. Kita naik derajatnya, ya, kita berada pada tahap yang lebih tinggi dan ucapan kita itu diberatkan. Nah, ini efek dari tahajud. Rutinkan tahajud, ya. Seperti yang saya bilang tadi di awal, banyak tuh ya hal-hal yang di luar prediksi kita, di luar analisa kita, ya. Nah, tahajud dan sedekah ini benteng kita, gitu, ya. Kita ini kan coba, kita nggak punya pengalaman toh jadi leader, baru juga kan. Kita nggak punya pengalaman jadi leader gitu loh. Nah, agar kata-kata kita ini sebagai leader didengar orang, ya tahajud, gitu. Ada beberapa aspek ya, pertama tahajud, yang kedua apa, kita lakukan dulu baru anjurkan. Jangan pernah nganjurin orang kita nggak lakukan gitu. Nah, kalau kita lakukan dulu, kemudian kita anjurkan, kalimat kita akan diberatkan, ya. Tapi kalau ngomong doang ya, nggak melakukan, ya bagaimana mungkin berat coba. Makanya ya kayak omong kosong aja kan gitu. Kita dengar tuh ya politisi ngomong gitu ya, di TV, di mana-mana, kita dengernya enak gitu kan, cinta Indonesia, ini Indonesia, waduh males kita dengarnya gitu. Saya tuh nggak pernah ngomong-ngomong kayak, "Saya cinta Indonesia," saya kan nggak pernah ngomong kayak gitu kan. Tapi kita buktikan aja coba, ya, kita buktikan aja, ya. Nah, jadi lakukan dulu, ya, baru anjurkan. Kemudian apa? Tahajud. Nah, ini kalimat kita ya, ucapan kita akan diberatkan. Kemudian juga apa? Doa yang terjawab. Ini udah janji Allah ini. Imam Syafi'i mengatakan ya, ini yang membuat saya kadang-kadang ya kalau lagi males, ingat nih kata-kata dari Imam Syafi'i ini. Ya, saya juga orang biasa, manusia biasa. Kadang juga males tahajud itu, ya. Tapi gara-gara ingat kalimat ini, akhirnya ya balik lagi tahajud gitu. Jadi doa ketika tahajud itu seperti anak panah yang mengenai sasaran, nggak meleset, cepat dan nggak meleset, ya. Nah ini tahajud. Ada suatu ungkapan ya yang disampaikan oleh Benjamin Franklin gitu ya. Beliau sempat menjadi presiden Amerika, tapi yang jelas bukan sekedar presiden ya, beliau juga negarawan. Beliau bilang apa ya?
tidur awal, ya, dan bangun awal itu membuat manusia sehat, kaya, dan bijaksana. Oh, ini kalimat bagus banget menurut saya. Ya, kenapa bagus? Karena disampaikan oleh mereka gitu. Kalau saya ngomong, orang Islam yang ngomong, ini mah biasa aja gitu. Ya, ini orang Amerika yang ngomong gitu loh. Jadi mereka mengaku ini bangun awal itu bagus, tidur awal itu bagus gitu. Resepnya agar bisa bangun awal ya tidur awal. Kalau nggak tidur awal itu berat bangunnya. Bisa sih bisa tapi berat gitu. Nggak enak jadinya. Kepala tuh kayak kelingan jadinya kan. Nah, jadi tidur awal, bangun awal membuat apa? Manusia sehat, kaya, bijaksana. Waduh, kurang apa lagi tuh ini? Ya. Tinggal tambah satu lagi tuh, sehat, kaya, bijaksana, sakinah. Wah, udah mantap masuk BP udah nih orang. Benjamin Franklin ya. Itu belum ada BP sih waktu itu. Kalau ada mungkin udah masuk juga tuh beliau itu, ya. Ini salah satu kelebihan BP itu, foundernya suka bercanda ya. Loh, tertawa itu bagus kan? Saya temukan juga itu ya. Jadi ini penelitian juga nih ya, tertawa 30 menit ya, itu efeknya sama seperti tertawa setengah jam. Beneran ya? Ini bercanda ya, ini bercanda. Nah, jadi coba ya, kita ini leader satu hal. Di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain ya, coba layarnya balik ke saya. Di sisi yang lain kita adalah penjual. Penjual ketemu siapa ya? Ketemunya kan orang. Kita ini profesinya memang ketemu orang, bukan mesin. Ada profesi tertentu yang ketemunya itu mesin, ketemunya itu komputer, ketemunya itu kertas, ya. Ada lagi yang ketemunya itu bahan bangunan gitu. Kita ini ketemu apa ya? Ketemunya orang gitu. Sulit menggerakkan hati orang itu ya kalau kita nggak ngerti ilmunya. Nah, salah satu ilmunya adalah Pak tahajud. Ucapan kita nih diberatkan. Kita ngomong dia dengar. Insya Allah Pak diabetes nih. Insya Allah nih pakai BP, udah pasti ngefek insya Allah. Ya, Bapak coba rutinkan ya, terus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, insya Allah efek banget udah. Nah kita ngomong gini, ya kan, dia dengar. Nah itu efek dari tahajud salah satunya, insya Allah. Ya, jadi kita perlu omongan kita ini didengar. Ya, pertama sama tim, ya kedua Pak ya sama konsumen atau calon konsumen. Terus apa lagi? Pada anak, pada istri. Repot juga ya kita ngomong ke istri, kita ngomong ke anak, nggak didengar, ya atau didengar nggak ditaati, repot ini. Ya, nah kalau bisa kita ngomong kan didengar gitu loh. Ya, makanya saya bilang setiap parent, ya, setiap suami, ya, setiap penjual, setiap leader itu mesti rutin tahajud. Jangan lepas tahajud. Saya kemarin kasih keringanan ya, sudahlah 3 kali seminggu. Ya, belum bisa 7 kali, ya udah 3 kali saya bilang. Tapi jujur ya saya bilang 3 kali lebih berat daripada 7 kali. Kenapa? Kalau kita 3 kali, berarti kan ada 1 hari yang enggak. Ya, ada 1 hari yang enggak. Nah, akhirnya habit itu nggak kebentuk. Habit itu nggak kebentuk. Ini saya kasih tahu ya rahasianya ya. Apa-apa itu bisa diubah, simple banget. Kita tidak harus mengubah selamanya. Kita cukup mengubah ya, kita cukup kerja keras 40 hari aja. Ya. Mau apa aja pakai pola ini. Kita berat tahajud, ya iyalah siapa yang gampang gitu. Kita ini orang biasa, kita bukan ulama kan. Kita bukan orang soleh-soleh banget gitu. Jadi kadang-kadang ya kita perlu ini juga gitu, perlu memaksakan diri biar tahajud gitu. Nah, ya sudahlah. Kalau ngomong paksa nggak apa-apa. Paksa bisa terbiasa. Berapa lama maksanya? Cukup 40 hari. Ya. Nah, setelah 40 hari, itu kebiasaan akhirnya terbentuk. Jadi pertama, kita membentuk kebiasaan. Kemudian apa? Kebiasaan yang membentuk kita. Jadi setelah 40 hari, masuk ke hari 41, 42, bukan kita lagi yang membentuk kebiasaan, kebiasaan yang membentuk kita. Ya, nanti waker belum bunyi, kita udah bangun. Gitu. Ya. Saya hampir tiap hari itu ya boleh dibilang 90% ya, bangunnya itu sebelum waker bunyi. Gitu. Karena kita udah bentuk tuh kebiasaan. Ya. Akhirnya apa ya? Kebiasaan yang bentuk kita sudah. Ya, waker belum bunyi, ya kita mudah-mudahan udah bangun gitu. Ya. Andai kata pas waker bunyi pun kita udah kayak nggak kaget lagi gitu, karena badannya udah ready. Beda sama orang yang belum terbiasa. Waker bunyi tuh kaget ya, bunyi kaget lagi ya gitu. Nah makanya lihat waker itu, dengar waker itu kan kesel, bawaannya pengen teplok aja gitu kan. Nah karena itu belum terbiasa. Tapi kalau sudah 40 hari, jadi gini loh, kita memaksanya itu pada 40 hari aja. Sama juga nih jualan malu gitu. Ya malu lah, awal-awal pasti malu gitu. Ya nggak biasa kok awalnya jadi PNS atau jadi tenaga admin ya atau kerja di pabrik gitu ya. Jualan ketemu orang, ya malu, ditolak, oh makin malu. Tapi itu cuma 40 hari, paksa 40 hari. Ya, nanti setelah lewat 40 hari udah tenang aja. Ya. Tapi saya pengen masih foto jualannya laris, ya. Pokoknya cepat habis aja. Kalau pengen jualan cepat habis, itu jual es batu aja, pasti habis saya bilang. Ya, itu cepat habis itu. Tapi duitnya saya nggak tahu ada atau enggak ya.
Kalau mau sekedar cepat habis ya itu saya bilang itu, ya. Nah, ini tahajud dia bikin apa, kalau kita ngomong, ya omongan kita didengar insya Allah sama orang, ya. Konsumen, calon konsumen, mitra, calon mitra, dengar. Ya, kita ngomong ke istri, ngomong ke anak, dengar juga. Oh, itu kan enak. Paling repot tuh apa ya, kita ngomong nggak didengar. John Maxwell mengatakan ya ada 21 rule ya tentang leader gitu. Ada satu hukum yang namanya E.F. Hutton, ya. Apa itu? Ciri leader adalah apa? Ya, saya ingat banget nih, saya baca ini belasan tahun yang lalu, ya. Rule itu namanya E.F. Hutton. Ciri leader itu salah satunya apa? Kalau ngomong didengerin. Itu leader. Ya, jadi leader itu bukan soal posisi, bukan soal uang, ya. Kata kunci leader yang pertama adalah pengaruh, influence, ya. Nah, ada 21 itu yang ciri yang kesekiannya adalah E.F. Hutton. Kalau dia ngomong didengerin, gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, ada teman-teman lagi ngumpul gitu, ya, ada 12 orang gitu. Siapa yang leader di sana? Dengan asumsi ya leader yang punya pengaruh gitu ya. Simpel aja. Siapa ya yang pas dia ngomong, semua langsung mendengarkan, langsung melihat dia, ya langsung dengar dia. Nah, itu leader. Ya. Agar didengarkan, ya, ucapan kita didengarkan, tahajud kuncinya. Ya, jadi saran saya, ya ini kenapa ya kita paksa meeting jam 3 ini ya, walaupun awal-awal ada juga yang protes gitu ya. Tapi kita berpikirnya, ini kita mau melatih yang lain, ya. Sebagian sudah tahajud, sebagian kan belum, ya. Apa salahnya ya yang sudah tahajud ini ngalah gitu ya, mungkin waktu untuk munajatnya, ya, berdua-duaan sama Allahnya berkurang, ya, waktu untuk tahajud berkurang gara-gara apa? Gara-gara Zoom meeting seperti ini gitu ya. Tapi ini melatih yang lain untuk bangun gitu. Yang belum terbiasa bangun tahajud, yang belum terbiasa bangun awal, akhirnya apa? Bangun awal dan tahajud gitu kan. Terbiasa deh minimal sekali seminggu gitu, ya. Nah, saya berharap ini yang lain-lain itu yang belum terbiasa, terbiasa, ya. Paksa bisa terbiasa. Nanti lama-lama nyaman terasa, ya. Jadi 1 kali dulu seminggu, ya. Nanti setelah oke, naik lagi. Tapi saran saya ya, saran saya, langsung commit aja everyday, simple saya bilang, ya. Yang berat kan cuma hari Senin doang, karena bangunnya jam 2:30 gitu kan. Kalau hari lain saran saya, ya bagi yang pemula ya, bagi yang pemula, baru awal-awal gitu, saran saya sudahlah, 15 menit sebelum azan subuh, itu masih ada tuh tahajud, nggak apa-apa. Awal-awal gitu aja nggak apa-apa, ya. Bersih-bersih dengan cepat gitu ya, 5 menit ya, habis itu tahajud. Ya, tahajud kan kalau orang-orang kayak gini kan pasti ekspres, ya pasti ekspres nih, tenang aja, jadi pasti cukup waktu lah, saya nggak usah khawatir kalau saya. Pasti dia cepet aja udah itu, lincah udah dia itu ya, kan udah hafal ya. Nah, itu 2 menit juga putus itu, ya kan. Kalau berat juga ya sudah baca Al-Fatihah aja, ya, baca Al-Fatihah, tahajud ya, Al-Fatihah nggak usah baca ayat gitu ya, udah, itu juga sah insya Allah. Pas ruku juga nggak usah baca apa-apa juga boleh kok, pas sujud nggak baca apa-apa juga boleh kok, pokoknya cepet aja udah gitu. Nah, awal-awal gitu dulu. Ya, saya dulu awal-awal tahajud juga kayak gitu. Jadi ya saya 20 menit ya, 25 menit sebelum azan subuh saya bangun. Jadi masih bisa lah 2 rakaat atau 4 rakaat gitu, ya. Nah, sambil kita membiasakan diri. Nanti udah mulai enak, ya, mulai terasa, nah, ya, perbaiki ya, perbagus gitu ya. Bangun lebih awal, rakaat lebih banyak ya dan seterusnya. Saya dulu pernah ya waktu teman-teman kan tahu ya, yang kenal lama dengan saya, dulu bangun perumahan di Batam. Ya, bangun perumahan di Batam, ya, ini konsepnya bagi hasil ya. Jadi ada yang investornya, ada yang punya tanahnya gitu ya. Saya yang jadi entrepreneur-nya gitu, yang menggerakkan gitu semuanya. Nah, waktu itu ini 8 hektar ya, 8 hektar. Terjadi masalah di di lapangan ya. Saya punya investor ini, saya sebut bos gitu ya. Ini orangnya saklek banget ya, Chinese ya, pokoknya ngomong itu basic saja semuanya. Ya nggak peduli soal keluarga, rumah tangga, apa keadaan kita nggak peduli, pokoknya ngomong bisnis aja udah semuanya, ya. Apa aja dihitung sama dia, maunya 50.000, 25.000 dihitung semua sama dia. Nah, saya di lapangan, ya, itu kan tanah nggak rata, kita ratain gitu. Menurut gambar, ya, kita ratain, namanya cut and fill. Cut, ya, fill, diisi gitu. Ya, mana yang lebih nanti dipotong, gitu kan, yang kosong diisi. Nah, namanya cut and fill, ya. Saya potong tuh tak 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 seperti itu ya. Nilainya ratusan juta ya. Saya pakai kontraktor bayarnya itu ratusan juta gitu. Kontraktor ini karena percaya sama saya ya. Ini orangnya kaya loh ya, punya mesin-mesin seperti itu ya.
tapi nggak bisa baca, ya, nggak bisa tanda tangan. Luar biasa tuh orang. Kaya banget ya, tapi nggak bisa baca, nggak bisa tanda tangan. Jadi kalau ada kontrak itu, ya dia ceritain sama saya gitu ya, dia bawa pulang, nanti dia suruh anaknya tanda tangan. Dia nggak bisa tanda tangan gitu ya. Nah, dia percaya sama saya, ya, saya minta di KNVL, udah KNVL dia. Jadi berasa kami yang mau dari saya, dia ini. Ternyata pas saya meeting, berapa minggu kemudian, ya, sama arsitek sama orang lain semuanya, ternyata saya salah cut and fill, salah potong. Wah, aduh, itu perut saya langsung mules itu ya. Salah gitu loh. Jadi yang harusnya, jangan dipotong, saya potong gitu. Yang harusnya jangan diisi, saya isi gitu, ya. Salah gitu loh. Waduh, itu udah mules banget tuh perut saya itu kan, ratusan juta ya kan waktu itu. Nah, itu mulai tuh panik tuh, mulai panik, mulai bingung gitu kan. Gimana ini? Ini bisa masalah hukum juga, bisa masalah ganti rugi juga gitu kan. Nah, yang bos saya ini, investor saya ini belum tahu waktu itu, ya, karena memang saya ngurus kan di lapangan waktu itu. Tapi saya bilang, "Ya nggak mungkin dia nggak tahu kan, lama-lama pasti tahu," gitu kan. Saya mau sembunyikan seperti apa gitu. Andai kata misalnya dia nggak tahu pun saya suruh misalnya, "Ya udah sekarang dibalikin lagi," gitu. Ya tetap kan muncul cost jadinya, ya kan. Dan nggak mungkin saya nipu ke sini gitu loh, ya. Akhirnya sudah, kita tahajud waktu itu. Dan tahajudnya kita berusaha untuk khusyuk, ya. Wah nggak ada masalah gimana nggak khusyuk ya nggak? Pasti khusyuk itu. Jadi khusyuk itu bukan bukan apa ya, kadang-kadang bukan karena ini ya, bukan karena iman yang kuat, enggak, kadang-kadang karena masalah yang kuat gitu ya. Karena masalah yang kuat akhirnya khusyuk juga itu. Tahajud ya, dan insya Allah khusyuk waktu itu, ya, sekian hari saya tahajud ya gitu, sebelum saya ketemu beliau ini. Nah pas ketemu beliau ini, itu udah angker banget, udah itu ya, karena apa, ini orang ini saklek banget gitu, apa aja dihitung sama dia gitu. Ya, dan nggak ada omongan yang sifatnya keluarga apa semua nggak ada gitu kan. Semuanya pure bisnis, pure profit semuanya. Saya masuk ke ruangan beliau, ya, saya ketok pintu, saya bilang, "Pak, ini ada masalah Pak di lapangan." Nah, saya ngomong gitu tuh langsung. Nah, pas saya ngomong gitu, hatinya lunak tuh. "Kenapa Po? Duduk dulu, duduk duduk. Tenang 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 Bang, tenang tenang." Ya karena muka saya juga udah horor gitu kan, udah pucat, udah horor gitu, panik gitu ya, gabungan semuanya. Dia ngelihat itu tuh. "Udah, tenang tenang, duduk dulu duduk dulu. Ada apa Bang?" "Ini Pak, saya salah potong Pak," saya bilang, "salah KNVil," saya bilang. Udah tahu tuh, pasti ini gede angkanya kan, tanah soalnya. Salah KNVil pasti gede itu. Kalau salah plester, ya misal tembok salah plester, itu murah itu. Ya nggak seberapa itu. Tapi kalau salah KNVil ini gede ini, ya. Langsung ditanya, "Berapa duit?" Dia bilang. Sekian meter Pak ya, kalau prediksi saya itu di atas 100 juta saya bilang. Ya bisa lebih, tapi minimal tuh bisa 120 atau berapa lah gitu, ya. Dihitung sama dia. Tahu apa dia bilang coba? Tahu dia lempeng banget ngomong bilang apa coba? "Ya namanya di lapangan pasti ada masalah lah, ya sudahlah nggak apa-apa," dia ngomong gitu coba. Wah, langsung tuh itu saya nggak tahu harus ngomong apa, itu langsung yang ngerasa mules apa tuh langsung hilang semuanya itu. Jadi saya tidak diminta ganti rugi, ya saya nggak dimarahin juga, saya nggak disemprot juga gitu ya, dan tidak ada yang apalagi sampai tuntutan hukum nggak ada gitu ya. Udah gitu doang. Ya nama juga di lapangan dia bilang, pasti juga ada masalah lah dia bilang. Ya udah dia bilang. Udah selesai langsung, ya. Itu pertemuan juga nggak sampai 5 menit, nggak sampai 5 menit, selesai udah. Wah makin yakin saya sama tahajud, ini mantap nih tahajud ini ya. Nah makanya teman-teman ya, kan gini, ini kita ini kadang-kadang ya, pas ada masalah baru sadar. Kenapa nggak dibalik? Kita tahajud terus, mudah-mudahan masalah kayak itu nggak datang, gitu. Makanya saya bilang ini benteng, jangan nunggu masalah dulu. Kita pakai tahajud tahajud terus, mudah-mudahan apa, masalah kayak gini tuh nggak datang gitu loh, ya. Nah, saya makin deh, jadi sebelumnya sudah yakin sama, tahajud, ya, baik sangka sama tahajud, begitu kejadian ini, tambah-tambah yakin nih, tambah-tambah baik sangkanya ke tahajud ini. Ya, ini memang pertolongan Allah, syariat dari Allah gitu ya, dan ini adalah jembatannya bagi kita gitu, ya. Jadi efek sehatnya ada, efek doanya ada, kalimat yang diberatkan itu ada, ya, melatonin, ya, kortisol juga itu tadi ya, ada, kemana-mana efeknya tahajud ini. Bahkan Nabi tegas-tegas bicaranya kan, tahajud mengusir penyakit dari tubuh, ya. Doa makbul, hajat terwujudkan. Karena itu kita sebut tahajud kan, tahajud tahu-tahu tahu-tahu hajat terwujud. Ya, tahajud tahu-tahu, hajat terwujud. Kemudian apa lagi? Tahu-tahu harta bersujud. Kenapa? Kita yang memiliki harta. Kita yang memperbudak harta.
ya. Sebagian orang kaya, dia nggak memiliki harta, dia dimiliki sama harta, diperbudak sama harta. Nah, kalau kita beda, kita harus perbudak tuh harta, ya. Saya tiap duit masuk tuh saya hitung, ya. Ini berapa ini? Jangan sampai saya diperbudak sama duit itu. Saya yang perbudak dia, ya. Kerja tuh duit, ya. Untuk bisnis iya, untuk manfaat iya, untuk amal juga iya, ya. Nah, diperbudak tuh harta. Jangan sampai kita yang diperbudak. Ya, kita yang harusnya memperbudak memperbudak harta. Ya, ini soal tahajud. Makanya saya bilang, please ya teman-teman ya, tolong rutinkan. Ya, kalau rasa-rasanya berat, ya sudahlah saya bilang tadi. Bangun ya 15 menit, 20 menit sebelum azan subuh. Pakai weker. Wekernya pasang 2 gitu. Ya, kalau perlu punya 2 handphone ya atau satu dari handphone, satu dari laptop gitu ya. Nah, bunyikan tuh ya, satu bunyikan di sini, satu jangan dekat bantal. Kalau dekat bantal, dekat kasur kita langsung kita matiin tuh biasanya. Cari agak berjarak dikit gitu. Ya, bunyi getar juga ya kan. Nah, 1 menit kemudian bunyi lagi sebelah sana gitu. Itu kebangun biasanya tuh. Ampuh itu. Ini bagi yang agak-agak ini ya, pemula lah gitu ya. Newcomer ya untuk dunia tahajud. Udah cara gitu aja lah. Ya mau ikhlas nggak ikhlas nggak apa-apa lah saya bilang ya. Paksa bisa terbiasa. Kita ini kalau nunggu ikhlas lama. Muka-muka kayak kita nih, aduh lama saya bilang. Makanya udah paksa aja nggak apa-apa. Kita waktu kecil juga puasa nggak ikhlas, dipaksa sama orang tua. Ya kan? Sholat juga nggak ikhlas. Ya. Yang laki-laki juga ke masjid nggak ikhlas, dipaksa sama orang tuanya, dipaksa sama ayahnya. Lama-lama ikhlas juga. Ya kan? Nah, tahajud juga kayak gitu. Ya. Perlu dipaksa. Paksa bisa terbiasa. Oke, boleh kita masuk slide yang berikutnya? Nah, kita akan bahas nih bagaimana naik omset ya 10 kali lipat nih. Nih langsung matanya cenghar semua nih. Wow, omset naik 10 kali lipat. Wah, langsung matanya melotot semua ini. Pas ngomong tahajud tadi ngantuk. Nih tipsnya. Selalu ya kalau kita jualan DP, karena harganya lumayan ini gitu ya, menurut orang rata-rata, orang nawar ke kita. Ya, wah mahal katanya. Ya 250.000 ya, waduh. Bisa nggak ini? 200.000 aja deh, 180 deh, dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi tawar sama dia. Ya kita jawab, kita ini Bu jualan propolis, bukan jual roti tawar. Jadi jangan ditawar-tawar ini. Ya. Kalau roti tawar nggak apa-apa ditawar-tawar. Ya. Cuma kalau Ibu mau lebih murah bisa. Caranya gimana? Nah, beli 3 ya atau beli 5 gitu kan. Nah, ini adalah tips sederhana ya untuk apa? Naik omset ya 10 kali lipat ya. Dengan apa? Dengan memuliakan calon mitra. Kita lihat ya satu persatu ya. Kita lihat yang sebelah kiri atas. Eee, coba ya, ada 10 calon mitra gitu. Kita ajak dia jadi konsumen, ya. Kita ajak dia jadi konsumen. Jadi satu orang itu, ya, beli satu botol, ya, 10 calon mitra, transaksi satu botol, 10 kali satu ya 10 botol terjual. Bagus ya baguslah, ya. Tapi ada lebih bagus gitu. Punya 10 calon mitra, kita ajak dia jadi apa? Jadi reseller, ya. 10 kali 3, 30 langsung omsetnya, ya. Total botolnya 30. Jadi kita muliakan dia kan, daripada jadi konsumen terus, ya kan, ya udahlah jadi reseller aja, dapat harga lebih bagus, dapat pembinaan. Kalau konsumen kita kan nggak bina, ya kan? Saya juga nggak mungkin bina konsumen, ya kan? Mana ada saya cerita bina konsumen, ya kan? Nah, tapi kalau reseller, ya kita bina. Ini mitra kita sudah, oke? Atau apa, kalau bisa jadi agent, ya, jadi agent gitu loh. Jangan beli satu, beli 5, ya kan? Jadi agent. 10 calon mitra, ya, semuanya kita ajak jadi agent, gitu. 10 kali 5, 50 botol. Besar langsung angkanya. Atau apa, langsung jadi agent plus. Ya, 10 kali 10 coba hitung, 100. Ya. Coba perhatikan yang pertama ya, tadi 10 botol yang awal-awal, sekarang 100 botol. Naik ya, penjualan, naik ya, total RO kita 10 kali lipat hanya apa, dengan cara sedikit ya, sedikit pengubahan pada penawaran. Nggak banyak-banyak, sedikit aja. Ya, begitu kita ajak dia, ya begitu kita ajak dia jadi agent plus langsung berubah sudah. Dan ini belum belum selesai kan, nanti ya dia bisa juga jadi brand juga bisa gitu. Jadi distributor juga bisa gitu, ya. Nah, jadi spiritnya adalah memuliakan mitra, memuliakan calon mitra. Kasihan dia jadi konsumen terus, upgrade aja nggak apa-apa, ya.
Dan ini insya Allah lebih kokoh. Kita cetak orang ya jadi konsumen ya bagus. Tapi kalau kita cetak dia jadi pengusaha, ya akhirnya kita punya 7 pengusaha, 8 pengusaha, 10 pengusaha, itu kan insya Allah bisnis kita tambah kokoh. Ya. Dan ini adalah spiritnya BP kan, kita jadi pengusaha dan bantu orang jadi pengusaha. Ya. Nah ini efeknya insya Allah bagus banget. Ya. Oke, boleh gambar yang berikutnya? Ini kita masuk pada pembinaan, ya materi tentang cara membina, ya. Yang warna hitam itu boleh? Ya. Nah ini tips ya sederhana kalau kita mau bina tim. Ya. Bina tim itu perlu sabar. Tim tuh kelakuannya aneh-aneh kadang-kadang. Menguji ya, menguras kesabaran kita, ya. Dia agent kita, ya. Dia beli 3 botol, dia beli 5 botol, gitu kan. Nah, nggak laku. Begitu nggak laku, kita disuruh beli coba. Lah, yang jadi konsumen siapa coba? Nah, itu mitra kita tuh, ya. Jadi memang perlu sabar, ya kan. Kak, saya udah posting, tapi nggak laku. Udah posting berapa kali? 3 kali. Ya iyalah, baru 3 kali, ya kan. Uang jadi karyawan aja kita berjuang 2 tahun sampai 5 tahun, ya kan. Baru ada kenaikan gaji. Namanya jualan mana bisa 3 kali posting. Kalau 3 kali posting aja jadi pengusaha, semua orang jadi pengusaha itu, ya. Nah, jadi kita memang perlu ekstra sabar nih sama mitra-mitra kita ini, ya. Kadang dia nggak paham, kadang memang sengaja dia cari masalah gitu kan, ya. Nah, ekstra sabar, ya, kemudian apalagi rendah hati. Nggak bisa ya, coba balik lagi layarnya ke saya. Nggak bisa ya spiritnya ya, kita bright, ya, ini orang agent. Kita merasa diri lebih atasan, lebih senior. Oh, nggak bisa, nggak jalan tuh bisnis. Jadi di BP itu harus apa? Harus dibangun namanya kesetaraan, ya. Karena kita jadi bright sekalipun, nggak ada dia, mau jadi apa kita? Ya, mau jual apa kita? Ya, jadi di BP ini sistemnya adalah memang interconnected, ya, saling terkait semuanya. Ya, nggak bisa maju sendiri. Jadi rezeki kita itu lewat kantong orang lain, gitu. Saldo kita dipengaruhi apa? Saldo orang lain, ya. Rezeki di sini tuh interconnected, saling terhubung semuanya. Nggak bisa spiritnya ya. Kalau di kantor kan bisa. Kita supervisor nih, yang ini staff. Kita bisa marahin dia, ya. Kalau dia nggak beres, kita tegur dia, gitu loh. Kita kasih perintah ke dia juga bisa, gitu. Ya, kalau di kantor. Ya, apalagi yang misalnya BUMN ya, atau PNS gitu kan, eselon 1, oh sudah, dia bisa kasih perintah itu, ya kan? Yang lain pun juga badannya nunduk semua tuh, ya Pak, gitu semua tuh. Saya nggak tahu kenapa tuh, kalau di PNS tuh hobinya kayak gitu semua tuh ya. Kalau di swasta nggak ada yang kayak gitu, nunduk-nunduk itu tuh nggak ada tuh, ya Pak, nggak ada kayak gitu, biasa aja, ya. Tapi kalau di dunia PNS itu terjadi itu, ya. Nah, bisa kasih perintah, tapi kalau masuk di BP nggak bisa kayak gituan. Ya, apapun background kita sebelumnya. Kita sebelumnya eselon 1, background-nya GM, kita dokter, kita polisi, kita tentara. Nggak bisa kayak gitu di BP, nggak bisa. Ya. Spiritnya apa? Kesetaraan. Ya. Malah kalau ada mitra bergabung, artinya apa? Ini amanah ini. Gitu. Harus dia sukses ini. Ya, harus sukses, harus soleh, harus semuanya. Ya. Nah, jadi dibangun adalah kesetaraan. Sabar, ya, sabar, banyak juga mendengar, ya, bangun kesetaraan, ya, jangan merasa diri kita tuh lebih tinggi daripada yang lain, nggak bisa seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu ya, walaupun sudah jelas-jelas nabi, di antara nabi pun paling mulia, ya, tapi tidak meletakkan diri sebagai guru, enggak, ya. Beliau sengaja pakai bahasa yang setara bagi yang lain. Apa itu? Dia panggil apa? Sahabat, ya. Jadi bukan murid kan, gitu, sahabat gitu. Jadi setara, walaupun beliau jelas jauh di atas, gitu, ya. Nah, bangun kesetaraan. Nah, itu lebih enak. Jadi ngomong itu benar-benar partner namanya. Ya benar-benar partner. Saya nih ya, demi Allah ya, setiap kali saya ngundang orang dari luar, ya, rata-rata kalau yang terkait bisnis ya, termasuk juga ustadz gitu, saya bilang sama mereka, saya wanti-wanti, ini mitra saya, ya, jadi bukan karyawan saya, ya, bukan tim sales saya, ya, saya. Ya, jadi di zaman offline dulu, sampai zaman sekarang serba online gini, zaman Zoom ini, saya ngomong kayak gitu terus. Waktu saya undang Pak Jan Sugri, saya ngomong kayak gitu. Ya, ini mitra saya, oke, mereka partner saya, ya, jadi kita posisinya setara Pak, gitu. Oke, ya. Nah, jadi dia datang pun dengan apa? Dengan perasaan kagum. Karena apa? Ini orang setara semua gitu. Maksudnya apa? Coba, misal gini ya. Misal saya direktur, ya, saya ketemu orang lain. Terus saya bilang apa? Oh ya, ini karyawan saya. Nanti ngobrol sama dia ya, gitu.
saya direkturnya, ini anak buah saya. Nanti kasih training ke anak buah saya, gitu. Nah, ini kan beda. Ini direktur, ini anak buah. Jadi anak buah tuh ya langsung turun spiritnya. Oke? Akan beda ceritanya apa? Ada orang datang, ya, ini direktur nih. Saya direkturnya, satu nama saya direkturnya. Oke, dia tahu saya direktur. Kemudian apa? Ini ada direksi yang lainnya, ya. Nanti silakan sharing ya untuk direksi yang lainnya. Akan beda ceritanya, benar nggak? Ya, pengaruh untuk dianya beda, untuk ini juga beda gitu. Kenapa? Direksi, ini juga direksi, gitu. Pasti dia hormatnya beda, ya. Makanya semua yang saya undang, ya, itu selalu saya sampaikan seperti itu. Ini mitra kita, ya, dan saya suka kata ini setara semuanya, karena mereka adalah distributornya, oke. Saya yang memproduksi, saya membranding, mereka yang distribusi, ya. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, ya. Dan saya sebutin tuh angka yang gede-gedenya, biar dia respect. Saya nggak cerita tentang yang 3 botol, saya nggak ngomong. Saya ngomong yang gede-gede aja, ya kan. Ini alhamdulillah nih, yang ini nilainya sekian rupiah, yang ini sekian rupiah. Oh gitu ya? Iya. Oh gitu ya? Berarti keren-keren ya mitra BP? Iya keren, saya bilang gitu. Yang jualan masih 3 botol saya nggak omongin, saya diem aja, ya kan. Nah jadi maksud saya apa, ini terbangun akhirnya apa, kebanggaan, ya, terbangun apalagi solidaritas, ya, akhirnya apa, kohesif, ya, saling lengket satu sama lain, ya. Jadi kita ya, mulai ya dengan apa, bangun kesetaraan tadi, ya. Kalau di zaman sebelum pandemi, kita biasanya belusukan, ya, ini adalah spirit untuk menunjukkan apa, ya itu setara semuanya, ya. Nah sekarang mungkin belum bisa ya, saya tidak menganjurkan, saya kurang menganjurkan. Nah, teman-teman bisa belusukan pakai Zoom ini aja, ya. Jadi pakai nih 3 orang misalnya gitu ya. Misalnya satu, ya, kita misalnya Bright nih, ya, Bright, ya. Kita belusukan ke dia gitu. Ya udah, dia sama istrinya. Ya, jadi bertiga tuh di Zoom. Agar apa? Kalau bertiga ini kan ngomongnya lebih privat, ya. Bisa lebih blak-blakan, bisa lebih buka-bukaan gitu, ya. Nah, lakukan ini. Besok pindah lagi ya ke yang lainnya. Ya, jadi sendiri bertemu langsung dengan dia berdua gitu, atau dengan leadernya juga boleh. Ya, jadi maksimum berempat. Nah ini juga belusukan. Ini juga sangat-sangat bagus menurut saya. Dan percaya sama saya ini bagian dari pembinaan, bagian dari menanam. Ya, nanti pasti berbuah. Ya, kita sudah berusaha ya ngobrol sama dia, ya cerita sama dia. Ada masalahnya kita berusaha solusikan. Akhirnya apa? Kan emosional bondnya kuat. Ya, hubungan emosinya kuat. Ya, ini hubungan emosi beneran loh, bukan emosi yang ngawur gitu ya. Jangan ketemu kita emosi dia, jangan kayak gitu, itu emosi marah gitu ya. Saya ada hubungan emosi Pak sama dia, iya Pak, tiap ketemu kita emosian semua Pak, oh itu nggak benar itu ya. Emotional bond di sini maksudnya ya hubungannya itu dekat gitu loh, ya. Oke, coba slide yang berikutnya. Nah ini perlu kita lakukan ya, belusukan pakai Zoom nggak apa-apa ya, awal-awal ini selama pandemi ya. Insya Allah nanti setelah pandemi kita bisa belusukan rumah ke rumah lagi. Ya, silakan dulu dibaca tenang-tenang. Jadi cara kita di BP ini adalah apa? Ya, ini sebagian mitra kan mulai agak galau. Waduh, Mas Ipo ini berat banget ini ya. Jadi apa? Jadi mitra BP ini berat banget gitu loh. Ya, kita rekrut orang berat, ya. Kita nggak ada rekrut juga penjualan segitu-segitu aja. Kenapa berat? Ya, begitu kita rekrut orang, kita harus apa ya, bertekad untuk menyukseskan dia. Lah kita aja belum sukses. Gimana ceritanya ini? Ya. Nah, ini kata kuncinya. Ini jawabannya, ya. Jadi kita di BP, cara kita di BP adalah apa? Ya, kita punya partner yang sangat-sangat utama, ya. Partner kita yang sangat utama ini siapa? Allah gitu. Kita tidak lakukan apapun ya kalau Allah nggak ridho. Ini partner kita yang utama, ya. Jadi bawa lagi ke Allah ini. Allah yang datangkan partner untuk kita, Allah yang datangkan tim untuk kita bawa lagi ke Allah. Ya Allah, gimana mungkin aku bisa bimbing dia jadi pengusaha? Aku aja baru mulai nih, baru 3 hari jadi pengusaha, baru 5 hari nih, itu pun katanya doang, belum pengusaha beneran ini, baru katanya ini, baru spiritnya ini, baru cita-citanya ini. Tahu bimbing orang lagi untuk jadi pengusaha, gimana nih Allah? Nah, kita libatkan Allah. Aku ini nggak punya apa-apa ya Allah, aku ini nggak bisa apa-apa ya Allah, tapi aku punya Engkau ya Allah. Bantu aku jadi pengusaha, bantu dia jadi pengusaha ya. Nah, jadi libatkan Allah. Jadi pas ada mitra bergabung itu kita nggak terasa beban-beban banget.
ya. Karena apa? Kita punya partner yang sangat utama, yang menjadi backing kita, ya, yang menjadi andalan kita, gitu. Ya, niat kita jaga, ikhtiar kita sempurnakan. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa jadi pengusaha, tim yang bergabung juga insya Allah bisa jadi pengusaha. Ya, boleh slide yang berikutnya? Ya, masih kaitan dengan yang tadi ya. Jadi ini saya sebut dengan berpikir besar ya, berpikir besar. Jadi saat kita berpikir besar, saat kita melibatkan yang maha besar, ya, nanti itu akan terjadi ya keanehan, akan terjadi keajaiban. Apa itu? Seolah-olah ya dikirim orang-orang yang tepat untuk kita. Ya, makanya seolah-olah ya ujuk-ujuk terjadi yang namanya keajaiban. Ya, terjadi yang namanya kemudahan. Tim bertumbuh, ya kan? Rata-rata pemula, tapi ya bisa aja gitu. Kita pemula, tim pemula, tapi bisa aja semuanya gitu. Lancar aja, enakan aja semua, ya kan? Nah, karena apa? Kita berusaha melibatkan Allah, melibatkan yang Maha Besar. Saat kita berpikir besar ya, memikirkan perut orang lain, memikirkan dapur orang lain, ya. Yang lain punya masalah kita pikirkan semuanya, yang lain punya impian kita pikirkan semuanya. Itu namanya berpikir besar itu, ya. Kita libatkan yang Maha Besar, mudah-mudahan ya. Kita dikirim ya orang-orang yang tepat untuk kita. Ini ya, mitra itu adalah cerminan kita, nggak meleset biasanya. Kalau kita suka uring-uringan, suka protes-protes, tim kita nanti kayak gitu, ya. Kalau kita rewel, tim juga rewel, ya. Ada tuh ya orang hobinya nuntut aja gitu. Nanti ketemu tim yang sama itu. Ya, bahkan saya udah lihat tuh polanya ya. Ada juga tuh sebagian sukanya ngerokok, ya. Saya nggak bilang rokok ini haram atau apa, enggak. Tapi dia suka ngerokok gitu. Timnya gimana? Timnya yang ngerokok juga. Padahal nggak janjian tuh. Kalau mau gabung saya harus ngerokok loh, nggak gitu loh. Ya, tapi kayak gitu. Allah tuh kasih orang yang pantas untuk kita. Makanya kita mau yang seperti apa partner ini? Sekarang saya tanya nih teman-teman semua di sini. Pengen partnernya orang biasa atau partnernya yang tahajud? Kira-kira mau yang mana coba? Coba jawab. Orang biasa yang nggak tahajud atau punya partner yang tahajud? Mau yang mana coba? Nah, mulai dari kita. Kita yang tahajud. Sehingga apa? Jadi magnet. Akhirnya apa? Orang-orang yang tahajud mendekat ke kita. Gitu. Punya mitra yang biasa atau ahli sedekah coba? Coba jawab. Mau yang mana? Mulai dari kita. Allah menilai. Allah menunggu. Ya. Kalau rasa-rasanya kita pantas nih, wah ya ini nih orang nih beneran nih ahli tahajud. Ya sudah dikirim juga ahli tahajud. Wah ini bener nih, ini ahli sedekah nih. Dikirim juga yang ahli sedekah insya Allah. Ya. Saya itu melihat ya kayak mitra-mitra yang udah lama gabung ya di BP sama saya gitu ya. Itu alhamdulillah, saya salut banget ya. Mayoritas mereka ahli tahajud, mayoritas. Ya, mayoritas mereka itu boleh dibilang 98% itu ahli duha. Gitu. Alhamdulillah. Padahal saya nggak ada juga maksa mereka. Ya, saya juga nggak berani memaksakan gitu. Ya, pelan-pelan gitu ngomongnya. Ya kan? Tapi akhirnya seperti itu gitu. Rutin tahajud, rutin duha. Rata-rata seperti itu coba. Kalau sedekah, wah jangan ditanya sudah. Makanya saya bilang kita mau partnernya seperti apa? Mulai dari diri kita. Kalau pengen partner kita nih ahli tahajud, ya kita yang tahajud. Pengen partner kita nih ahli duha, ya kita duha. Sedekah juga sama. Kalau pengen ya partner tuh mudah diatur, nurut, ya sudah kita juga mulai seperti itu. Ya. Ada satu ilmu yang namanya ya sebelum leadership, namanya itu followership. Ya. Orang berlomba-lomba jadi leader, tapi jangan salah. Mau jadi leader yang baik harus jadi follower yang baik. Follower itu apa? Siap manut, siap nurut, gitu. Ya. Tapi kalau bawaannya ngeyel, bantah-bantahan terus, atau dia diem tapi nggak nurut, gitu. Kan ada juga tuh. Ya. Dia nggak bantah, tapi nggak nurut, gitu. Nah itu sama aja tuh. Dia naik suara nggak berani, tapi nggak nurut. Nah ini ada juga yang kayak ginian. Ya. Nah nanti dapat mitra, dapat partner yang kayak gitu juga kelakuannya. Ya. Nah jadi tempatkan diri kita nih ya, kita mau jadi seperti apa nih? Kita mau partner seperti apa nih? Udah mulai dari diri kita. Ya. Kita berusaha untuk berpikir besar. Ya. Bagaimana ya kita pikirkan dapur orang lain, perut orang lain gitu ya. Nanti ketemu mitra kayak gitu juga tuh modelnya. Ya, yang spirit apa? Menyukseskan orang lain. Ya, mikirin perut orang lain, mikirin dapur orang lain. Ya. Saat kita berpikir besar, melibatkan yang maha besar, akan dikirim orang-orang yang tepat untuk kita.
Nah, makanya seolah-olah kan, seolah-olah, padahal ya bukan seolah-olah, ini ada proses juga semuanya. Ya, tiba-tiba Allah hadirkan kemenangan dan keajaiban. Apa yang saya sebut keajaiban di sini? Yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tahu-tahu tim besar, ya tahu-tahu tim ini mudah diatur, tahu-tahu penjualan bagus, tahu-tahu bisa DP umroh, tahu-tahu sudah lunas umroh, insya Allah 2021 berangkat dan seterusnya. Ya, nah, ini bekal kita, ini resep kita. Ya, sebentar lagi Mas Basori ya, Mr. Josh, saya minta sharing ya sedikit ya tentang pengalaman tahajudnya beliau. Tapi saya pengen tegaskan ya buat teman-teman, memang mitra itu, partner yang bergabung itu adalah amanah. Ya, kita percaya nih, kita mau kejar 3A. 3A ini salah satunya amal jariah. Gimana cara kita dapat amal jariah coba? Yang banyak gitu, yang banyak gitu. Kita bukan ulama. Kalau ulama banyak ilmu, ngajar dia. Amal jariah itu. Kita bukan ulama, kita bukan ilmuwan juga. Ya, ilmu. Nggak bisa juga nih kita. Belum bisa juga kita di sini. Ya. Apakah kita punya harta miliaran? Nggak juga kita. Kalau hartanya miliaran, bisa sedekah miliaran, bisa wakaf miliaran, ya sudah amal jariah juga itu. Kita belum seperti itu. Ya. Apakah anak kita banyak sehingga bisa juga amal jariah? Anak 12 itu enggak juga kan? Ya. Anak kita ya paling sedikit juga 2, 3, 4 maksimum biasanya. Ya. Nah, tapi kalau kita mau juga amal jariah, di BP ini bisa. Amal jariah yang banyak bisa, sangat banyak bisa. Caranya apa? Kuncinya di mana? Di mitra ini. Ya. Mitra yang bergabung sukseskan. Mitra yang bergabung majukan, dibikin pinter, ya. Dibikin dia jago gitu. Dibikin juga soleh insya Allah. Ya. Nah, begitu selesai ini Allah tuh menilai, saya bilang. Allah tuh menilai. Oke, kamu relatif berhasil nih. Tak titipin lagi yang lain. Tak titipin lagi yang lain. Ditambah seperti itu. Ya. Nah, ini kan amal jariah semua. Akhirnya apa? Dia bisa cari nafkah, dia bisa nafkahi keluarganya, ya. Dia bisa bayar umroh, ya. Dia bisa DP haji untuk orang tuanya, ya kan? Pelan-pelan dia DP rumah, pelan-pelan dia DP mobil, minimal dia beli motor tanpa leasing lagi. Itu wasilahnya dari apa? Ilmu bisnis yang kita ajarkan, ya. Dan di BP kita tanamkan lagi nih, ya. Tahajud, kamu tahajud. Wah, saya berat ya tahajud. Nggak apa-apa, berat nggak apa-apa. 2 rakaat aja gitu. Kita ajarkan juga itu. Ya, bukan secara sukses, soleh juga insya Allah. Ya, kita ajarkan juga tanpa sengaja ilmu kesehatan, minum BP, ya minum BP, ya ini kan dari produk turunan lebah muncul di Al-Quran, ya kan? Kita ajarkan di ilmu kesehatan. Tapi ini kan tidak berdiri tunggal, baiknya juga makanan dijaga, yang kolesterol baiknya dikurangi, ya kan? Yang apa nih, yang lemak-lemaknya banyak dikurangi gitu. Tanpa sengaja kita ajarkan ilmu kesehatan, ya kan? Nah, 5S ya, 5S, sukses, sejahtera, sehat, sakinah, soleh, tanpa sengaja atau sengaja kita ajarkan nih ke dia. Kira-kira itu amal jariah nggak kira-kira? Pertanyaan saya, itu amal jariah nggak kira-kira? Amal jariah itu. Dan ini nggak selesai satu generasi. Nggak selesai satu generasi. Ya, saya buka kampus Umar Usman. Ya, itu alhamdulillah rame. Itu tahu nggak siapa yang daftar di sana? Pertama memang orang yang ikut seminar saya. Anaknya gitu. Tapi ada lagi yang orang tuanya ikut. Ya, orang tuanya awal-awal karyawan, awal-awal nggak ngerti dunia bisnis, pas ikut seminar saya, pas baca buku saya, terbuka mindset bisnisnya. Akhirnya mulai bisnis, mulai lumayan hasilnya. Ah, bagus nih, ilmu dari Mas Ipo. Akhirnya Pak diajarin juga ke anak. Ya, itu sebagian besar kayak gitu tuh. Jadi anak-anaknya sudah itu generasi keduanya. Ya, jadi saya sentuh bapaknya nih yang usia 40-an atau 50-an ini, mereka punya anak. Tahu-tahu sudah tamat SMA, tahu-tahu mau kuliah. Kuliah di sana coba. Jadi maksud saya apa? Setiap kali teman-teman ngajarkan, itu nggak selesai satu generasi. Nanti one day dia akan ngajarin lagi ke anaknya. Dia akan ngajarin lagi ke anaknya. Itu kira-kira amal jariah nggak menurut teman-teman? Amal jariah nggak kira-kira itu? Amal jariah. Jadi kalau mau borong amal jariah yang banyak, di sini tempatnya. Di BP ini bisa. Karena apa? Kita tahu diri, kita bukan ilmuwan. Kita bukan ulama. Ya, kita belum punya harta miliaran itu. Ya, kita nggak punya juga anak yang sangat banyak gitu. Nah, tapi kita bisa dapat amal jariah dari apa? Dari ilmu. Ya. Karena apa? Kita ngajari ilmu di BP ini. Ya. Jadi niatkan tuh ya, begitu mitra bergabung adalah apa? Ini insya Allah jadi amal jariah aku. Gitu niatnya. Ini investasi terbaik aku ini. Kalau menurut saya, di dunia ini yang paling baik investasi yaitu amal jariah. The best sudah itu. Bikin sekali, dapatnya berkali-kali. Itu cerdas namanya. Kalau dalam bisnis itu namanya passive income. Ya. Kalau dalam amal ya itu, pasif amal namanya. Ya kita diem aja dapat pahala. Ya kan? Apalagi kalau kita turut melakukan.
Ya, jadi teman-teman kalau pengen pahala yang besar ya di sini tempatnya. Amal jariah yang banyak di sini tempatnya. Oke, Mr. John sudah ready? Ready, Mas. Oke, teman-teman tolong stay sampai akhir ya. Ini majelis ilmu ya. Jadi tolong diikuti sampai akhir. Ini kadang-kadang orang keliru ya. Jadi kadang-kadang di akhir itu malah melipir, kabur, keliru itu. Paling yang puncaknya itu di akhirnya itu. Ya, jadi malaikat itu nunggu sampai akhir dia kan, gitu. Mr. Jones akan sharing ya sekitar 2 menit ya. Setelah itu nanti balik lagi ke saya ya. Saya nanti kasih materi. Ya, saya nanti akan kasih materi tentang materi penutup bentar ya, materi puncaknya ya. Silakan Mr. Jones. Ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih buat Mas Ipo ya. Ini pengalaman tahajud ya. Jadi Mas Ipo udah mencontohkan setiap Senin ngadain Zoom jam 3. Akhirnya saya dan Mitra juga praktekin hari Kamis jam 3. Kenapa dipilih Kamis? Karena kan sekalian untuk puasa Senin Kamis, ya kan? Nah, itu juga kadang-kadang worry itu, apakah Mitra mau datang? Karena hanya Allah yang bisa menggerakkan. Tapi paling tidak kita sebagai leader ya, itu kalau udah komit jam 3, saya yakin lah, mungkin teman-teman sekarang ngikutin Zoom ya. Coba kalau teman-teman yang ngisi, tidur jam 8 malam itu nggak nyenyak. Jam 9 nggak nyenyak juga. Karena apa? Bangun lagi jam 10, bangun lagi jam 11, bangun lagi jam 12. Termasuk untuk jadi host moderator kali ini, saya udah ready dari jam 12 malam. Ya, saya pantang untuk tidur karena apa? Takut kebablasan. Kebayang kalau tidak di start ya jam 2 ya, tiba-tiba kebablasan apa yang terjadi? 1.000 orang nggak bisa ikutin acara ini. Kan yang host itu yang pegang saya kan. Jadi kadang-kadang kita di BP ini dipaksa untuk tahajud. Tapi uniknya saat kita bisa melampaui ini, buat orang-orang yang aktif di sini semua, kan yang ini yang ngisi tadi ada Ustadz Akil, bahkan ada operatornya juga Mas Ahmad itu di Banyuwangi, Ustadz Akil di Bogor, saya di Depok. Itu sama-sama di sini untuk bikin acara Zoom pagi ini tuh lancar. Itu insya Allah akan dapat pahalanya 1.000 orang yang tahajud ya, bahkan 1.000 orang menuntut ilmu di sini. Jadi luar biasa. Di BP kita dipaksa untuk tahajud. Ya pernah juga kita ngadain Zoom jam 3 hari Kamis itu ya, itu kita pakai syarat ya, itu harus sedekah dulu baru boleh ikut acara Zoom jam 3 pagi. Jadi kalau dia belum sedekah sekian gitu kan, saya nggak ridho ilmunya dipraktekkan kayak gitu. Alhamdulillah mereka sedekah dulu ya, kemudian ikut tahajud ya, terus kemudian ikut belajar jam 3 dini hari. Wah itu saya senang banget ya. Nah intinya apa? Kita memperbaiki diri, kita tahajud, maka mitra-mitra kita akan mengikuti seperti itu. Dan percayalah, kalau kita paksa untuk tahajud ya, Mas Ipo selalu bilang, tahu-tahu hajat terwujud, tahu-tahu harta bersujud. Kalau menurut saya, waktu akan lapang beneran. Kalau Mas Ipo bilang duha itu melapangkan, ternyata tahajud lebih melapangkan. Saya biasa ngurusin grup yang jumlahnya mitra itu sampai ribuan ya, itu bisa lama tuh. Tapi kalau tahajud, itu 1 jam otak-atik kayak gini cukup untuk seharian. Ya, dan uniknya tahajud ini sebenarnya nggak berdiri sendiri. Mas Ipo selalu berpesan ke saya, bagusnya tilawah Quran itu bukan habis subuh ya. Habis subuh itu bagusnya langsung bergerak, langsung bergegas. Entah itu olahraga pagi, entah itu beres-beres rumah, pokoknya yang bergerak. Jangan yang diem aja. Contohnya apa? Kalau habis subuh kita duduk aja tilawah aja pasti ngantuk. Apalagi di sebelah kita kasur ya kan. Nah, Mas Ipo selalu bilang tilawah Quran itu baiknya sebelum subuh. Dan waktu saya praktek, alhamdulillah saat udah selesai semuanya beres. Ini pengalaman pribadi saya. Terima kasih Mas Ipo udah menginspirasi. Silakan lanjutkan Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini weker yang biasa bunyi nih. Ya, jadi benar banget tuh ya. Ini bonus ya bagi teman-teman. Apa itu rahasia tahajud yang lain? Apa itu melapangkan waktu? Ya, ini kalau kita tahajud tuh ya, ibaratnya kalau malaikat lihat dari atas tuh ya, misalnya dari langit gitu ya, itu rumah-rumah yang tahajud tuh beda. Rumah-rumah yang tahajud tuh beda gitu. Kelihatan cahayanya di sana. Itu satu hal. Yang kedua apa? Itu waktu tadi. Orang lain jam segini ya jam 3, jam 4 ngapain? Ya masih tidur, masih bergelung. Dia masih ya itulah di balik selimutnya gitu. Ya. Tapi kita berusaha untuk bangun. Ya kan? Tanda petik ya kita korbankan waktu kita. Tanda petik ya, walaupun ya nggak berkorban lah, itu memang sudah inilah ya. Gitu. Kita korbankan waktu kita gitu. Ya. Nah, Allah itu nggak mungkin tinggal diam. Allah tuh balas semuanya. Kita sudah berusaha nih ya, tanda petik yang mengorbankan waktu kita, gitu ya. Kan tahajud ini nggak wajib gitu kan.
Yang wajib itu buat Nabi, buat kita nggak wajib gitu. Tapi kita udah korbankan waktu kita nih, ya. Nah, sebagai balasannya, sebagai efek ya, sebagai fadilahnya adalah apa? Waktu itu dilapangkan. Ini sangat penting ya, sangat perlu bagi orang-orang di perkotaan. Saya tuh heran, dari dulu tuh ya, belasan tahun yang lalu, sampai sekarang, saya tuh heran sama orang Jakarta. Punya urusan nggak putus-putus, punya urusan nggak habis-habis. Ya, jam 9 masih macet-macet di luar. Jam 10 masih meeting. Ini meeting apa coba itu? Ya. Terus nanti pagi-pagi gitu ya, selesai azan subuh, langsung dia terburu-buru tuh sholat subuh, habis itu Pak, dia langsung lagi berangkat. Every day seperti itu. Jadi kayak waktu tuh kurang bagi dia. Malam sampai kemalaman, pagi sampai kepagian. Every day seperti itu. Jabodetabek ini sama nih. Rata-rata kalau dunia kerja ya kayak gituan tuh. Ya. Saya tanya gajinya berapa? Ada nggak ratusan juta? Nggak ada juga ternyata. Kecil-kecil semua gajinya itu. Adalah yang gede, tapi banyak juga yang nggak gede gitu loh. Terus cari apa kayak gini saya bilang itu? Ya. Hidup macam apa ini saya bilang itu? Ya. Bahkan lihat anak itu ya pertumbuhannya bukan vertikal gitu. Pertumbuhannya itu horizontal. Maksudnya apa Mas Ipu? Lah, dia pagi-pagi lihat anaknya masih tidur. Rebahan tuh horizontal. Ya kan? Pas pulang anaknya udah tidur. Jadi dia nggak lihat anaknya bertumbuh tinggi itu enggak. Jadi memanjang aja, memanjang gitu. Ya karena anaknya rebah terus gitu kan. Nah, ini kelakuan orang Jabodetabek. Ya. Akhirnya saya bilang apa sama mereka waktu itu? Saya kan dulu belum orang Jabodetabek kan. Saya kan dulu di Batam gitu kan. Jadi saya merasa ini orang Jakarta nih ngapain sih? Ya, Jakarta tuh maksudnya Jabodetabek gitu kan. Saya bilang sama mereka, coba deh duha, coba deh tahajud. Kalau kita duha, tahajud, itu tanda petik ya kita korbankan waktu. Dan Allah nggak tinggal diam. Ya, sebagai balasan apa? Salah satunya, Allah lapangkan waktu kita. Waktu cukup. Gak mungkin waktu nggak cukup. Gimana ceritanya coba? Apakah Nabi itu kurang kerjaan apa? Banyak kerjaan beliau. Banyak urusan beliau. Ya, keluarga banyak beliau itu. Urusan banyak. Umat ngadu langsung ke beliau. Nggak pakai sekretaris. Ya kan? Ngadu langsung ke beliau semua coba. Pernah jadi panglima. Ya kan? Pernah juga jadi pedagang, jadi pengusaha. Banyak urusannya beliau. Ya. Tapi kan beres semua gitu. Ya kan? Nah, salah satu fadilahnya dari tahajud. Tahajud itu melapangkan waktu. Kita sedekah uang, Allah lapangkan uang kita. Kita korbankan waktu, Allah lapangkan waktu kita. Gitu. Itu hukum alamnya kayak gitu. Kita korbankan darah kita, ya, korbannya tanda petik gitu ya. Maksudnya kita donor darah, ya kita korbankan darah kita lebih baik. Hukum alamnya gitu. Kita sedekah senyum, kemungkinan besar balasannya senyum. Betul Pak, betul? Coba aja nggak percaya ketemu orang cengengesan. Pasti orang juga dia cengengesan balik ke kita. Kita senyum di balik senyum. Ya kan? Jarang tuh kita senyum dikasih duit, jarang. Itu jarang saya bilang. Ya kemungkinan besar kalau kita senyum, balasannya senyum. Gitu. Nah, kita korbankan waktu kita sedekah waktu kita. Allah lapangkan waktu kita. Ya Allah lapangkan waktu kita. Makanya saya bilang, teman-teman mau apa sih? Mau duit. Ya, mau waktu. Mau apa coba? Mau apa coba? Ya, ini ada semua udah. Pakai sedekah, pakai duha, pakai tahajud. Ya. Apalagi kita punya perniagaan tuh. Nah, ini nih perniagaannya penting banget ya kalau kita alhamdulillah sudah ya. Kadang ada juga orang tahajud, ada juga dia duha, tapi nggak pakai bisnis. Ya, kalau nggak pakai bisnis ini ibaratnya menurut saya itu ya, dia nggak punya rekening, susah ditransfer sama malaikat. Ya kan? Tapi kalau kita mulai bisnis, kita punya bisnis, itu ibaratnya kita buka rekening, gampang untuk ditransfer. Coba lah kita punya kenalan di kampung misalnya, dia nggak punya rekening, kita mau kirim duit ke dia, gimana caranya coba? Bisa nggak? Bisa, saya pernah. Tapi repot. Ya, cari kantor pos terdekat. Waduh, bingung kan? Kantor pos terdekat. Atau apa titip orang? Lah, nitip orang nggak mungkin banyak, benar nggak? Kita juga was-was. Dia juga was-was kan? Nah, jadi kalau orang nggak punya bisnis itu, nggak punya perniagaan, itu ibaratnya nggak punya rekening. Jadi malaikat agak susah transfer ke dia gitu loh. Tapi kalau kita buka rekening ya, kita punya usahanya, nah malaikat tuh gampang transfernya gitu. Karena memang ini wasilahnya kan, wasilah secara dunia gitu loh. Ya. Nah, terus ada yang tanya ke saya, terus Mas Ipo, ini tahajud ini ikhtiar atau ibadah? Dua-duanya saya bilang. Sekarang saya tanya balik, kita dagang nih, kita dagang, ya, kita bisnis, kita niaga. Itu ikhtiar atau ibadah? Saya mau tanya. Coba jawab. Woi, jawab woi. Diam aja. Yang diam tuh bangok ya. Kita dagang ya, dagang itu ikhtiar. Setuju ya? Dagang itu ikhtiar, setuju ya? Tapi juga ibadah, benar nggak? Ibadah. Insya Allah ibadah. Kalau kita